Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai ikatan logam untuk tugas di mata kuliah Ikatan Kimia yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Yusrin MPD. Baik, sekarang kita mulai untuk share screen. Pada kali ini kita akan mempresentasikan mengenai ikatan logam dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nanda Adinisa, kemudian Lutfi Rahmi Yuliasi, dan Siti Amiroh. Yang pertama mengenai definisi yang akan disampaikan oleh Mbak Siti Amiroh, kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Nanda atas kesempatannya. Saya lanjutkan ya. Yang pertama, ini ada definisi dari ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Ikatan logam adalah ikatan yang disebabkan oleh adanya elektron valensi suatu logam yang tidak terarah. Ikatan logam adalah ikatan yang disebabkan oleh tumpang tindih orbital valensi dari atom-atom logam. Akibatnya, elektron-elektron yang ada pada orbitalnya dapat berpindah ke orbital valensi atom tetangganya. Nah, pada umumnya ikatan logam ini adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak dalam logam tersebut. Bisa dilanjut, Mbak. Nah, ini ada penjelasannya ya. Logam ini beberapa sifat yang unik seperti mengkilat, menghantarkan arus listrik atau panas, dapat ditempa, ditarik, dan dibengkokkan. Sifat-sifat logam tersebut tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nah, logam ini tersusun secara teratur dalam suatu kisi kristal yang terdiri dari ion-ion positif logam di dalam larutan elektron. Nah, larutan elektron tersebut merupakan elektron valensi dari masing-masing atom yang saling tumpang tindih. Masing-masing elektron valensi tersebut dapat bergerak bebas mengelilingi inti atom yang ada dalam kristal tersebut dan tidak dapat terpaku pada salah satu inti atom. Nah, gaya tarik ini atom-atom logam dengan larutan elektron mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Pada ikatan logam terdapat elektron yang bebas mengelilingi inti. Inti tersusun secara teratur dikelilingi elektron-elektron. Elektron bebas yang mengelilingi inti itu tidak terikat pada salah satu inti, sehingga mudah berpindah-pindah ke tempat yang energinya rendah. Nah, dengan adanya elektron yang tidak terikat secara khusus pada inti tertentu, dan logam tersebut listrik. Elektron yang paling luar pada sebagian besar logam biasanya mempunyai hubungan yang tidak erat dengan ini karena letaknya yang jauh dari muatan positif inti. Semua elektron valensi logam-logam bergabung membentuk lautan elektron yang bergerak bebas di antara inti atom. Elektron yang bergerak bebas bereaksi sebagai ikatan terhadap ion muatan positif. Ikatan logam tidak mempunyai arah, akibatnya ikatan ini tidak rusak ketika logam ditempa. Nah, ini yang kedua, ada proses pembentukan ikatan logam. Nah, pada ikatan logam terjadi proses saling meminjamkan elektron.
Hanya saja jumlah atom yang bersama-sama saling meminjamkan elektron valensinya atau elektron yang berada pada kulit terluar. Ini tidak hanya antara dua melainkan beberapa atom, tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas. Setiap atom menyerahkan elektron valensi untuk dipakai bersama. Dengan demikian, akan ada ikatan tarik-menarik antara atom-atom yang saling berdekatan. Nah, ini di sampingnya ada gambarnya. Bisa dipahami ya. Kemudian, jarak antar atom ini akan tetap sama. Maksudnya, bila ada atom yang bergerak menjauh, maka gaya tarik-menarik akan menariknya kembali ke posisi semula. Dan jika bergerak terlalu mendekat, maka akan timbul gaya tolak-menolak karena inti-inti atom berjarak terlalu dekat, padahal muatan listriknya sama, sehingga kedudukan atom relatif terhadap atom lain akan tetap. Kemudian, pada ikatan logam, inti-inti atom berjarak tertentu dan terletak beraturan, sedangkan elektron yang saling dipinjamkan seolah-olah membentuk kabut elektron. Dalam logam, orbital atom terluar yang terisi elektron menyatu menjadi satu sistem terdelokalisasi yang merupakan dasar pembentukan ikatan logam. Nah, delokalisasi sendiri adalah suatu keadaan di mana elektron valensi tidak tetap posisinya pada satu atom, tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lain. Nah, ini ada gambarnya, yang kuning itu ion logam bermuatan positif. Nah, itu ada elektron bergerak bebas di antara ion logam membentuk larutan elektron. Oke, selanjutnya atom logam bisa berikatan sambung menyambung ke segala arah sehingga menjadi molekul yang besar. Nah, satu atom akan berikatan dengan beberapa atom lain di sekitarnya. Akibatnya atom tersebut terikat kuat dan menjadi logam berwujud padat, kecuali Hg dan umumnya keras. Nah, itu kan di gambarnya itu ada ya, dia kayak jadi rekat gitu. Makanya dia itu kayak keras, logam itu keras. Ciri-ciri ikatan logam. Nah, ini ada ciri-ciri dari ikatan logam. Nah, yang pertama, atom-atom logam bisa diibaratkan seperti bola pingpong yang terjejal rapat satu sama lain. Yang kedua, atom logam memiliki sedikit elektron valensi, sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Yang ketiga, kulit terluar atom logam relatif longgar atau terdapat banyak tempat kosong, sehingga elektron bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Yang keempat, mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas, sehingga elektron valensi logam mengalami suatu delokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tidak tetap posisinya pada satu atom, tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lain. Yang kelima, elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif. Ya, selanjutnya. Klasifikasi ikatan logam. Yang pertama berdasarkan golongannya. Pertama ada ikatan logam
Ikatan logam pada logam golongan utama. Ikatan logam pada unsur logam utama relatif lebih lemah dibandingkan dengan unsur golongan transisi. Contohnya, kristal besi lebih kuat dibandingkan dengan kristal logam magnesium. Yang kedua ada ikatan logam pada logam transisi. Logam transisi cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Alasannya, logam transisi dapat melibatkan elektron 3D yang ada dalam kondisi delokalisasi seperti pada 3S, seperti elektron pada 3S. Lebih banyak elektron yang dapat terlibat, kecenderungan daya tarik akan semakin kuat. Contohnya, ikatan logam pada unsur transisi adalah Ag, Fe, Cu, dan lain-lain. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lutfi. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ami. Izin melanjutkan. Yang kedua ada klasifikasi ikatan logam berdasarkan unsur penyusunnya. Ikatan logam antar unsur sejenis. Nah, misalnya ikatan pada unsur litium dengan unsur litium yang lainnya. Selanjutnya ada ikatan logam antar unsur yang berbeda jenis atau yang biasa kita kenal dengan alloy. Nah, bahan-bahan logam yang bukan hanya dibuat dari satu jenis unsur logam, tetapi telah dicampur atau ditambah, kita sebut dengan alloy atau sering juga disebut dengan lakur atau paduan. Nah, misalnya saja logam baja stainless. Nah, ini kan biasanya terdiri dari logam besi 72% dan juga logam krom 18% dan logam nikel 8%. Next. Untuk apabila leburan dua atau lebih macam logam dicampur atau leburan suatu logam dicampur dengan unsur-unsur non-logam yang campuran tersebut tidak saling bereaksi, serta masih menunjukkan sifat sebagai logam setelah didinginkan. Nah, alloy ini dibagi menjadi dua macam, yaitu alloy selitan dan juga alloy substitusi. Disebut alloy selitan bila ciri-ciri atom unsur yang dipadukan sama atau lebih kecil dari ciri-ciri atom logam. Sedangkan kita sebut sebagai alloy substitusi apabila terbentuk ciri-ciri unsur yang dipadukan lebih besar daripada ciri-ciri atom logam. Next. Nah, ini ada fakta eksperimennya ya. Next. Nah, untuk fakta eksperimennya ini ada 3. Yang pertama ini ada teori resonansi, ada teori awan, dan juga ada teori pita. Next. Nah, kita bahas dari teori awan elektron. Nah, teori ini dikemukakan oleh Drude dan Lorentz pada awal abad ke-20. Menurut teori ini, di dalam kristal logam setiap atom melepaskan elektron valensinya, sehingga terbentuk awan elektron dan ion bermuatan positif yang tersusun rapat dalam awan elektron tersebut. Nah, karena elektron valensi tidak terikat pada salah satu ion logam, tetapi terdelokalisasi terhadap semua ion logam, maka elektron valensi tersebut bisa bergerak bebas ke seluruh bagian dari kristal logam, sama halnya dengan molekul gas yang dapat bergerak bebas dalam ruangan tertentu. Nah, bisa di next. Nah, menurut teori lautan atau teori awan elektron ini dapat menjelaskan berbagai sifat fisika dari logam, seperti umumnya berupa padatan pada suhu ruang, kemudian mempunyai permukaan yang mengkilap. Logam juga dapat ditempa, dibengkokkan, dan juga ditarik. Titik leleh dan titik didihnya itu yang tinggi ya. Lalu penghantar panas dan listrik yang baik. Next. Nah, yang kedua ada teori resonansi. Pada tahun 1965, Pauling mengemukakan ikatan logam dengan menerapkan konsep resonansi. Nah, menurut teori ini, ikatan logam merupakan ikatan kovalen dan sesuai dengan struktur kristal logam yang dapat diamati pada eksperimen, maka diperkirakan terjadi resonansi. Kemudian dalam mengembangkan teorinya, Pauling meninjau sebuah kristal logam
Li atau litium dari tafsiran analisis terhadap pola difraksi sinar X oleh kristal logam Li dapat diketahui bahwa setiap logam Li dikelilingi oleh 8 atom Li dan yang lainnya. Nah, karena elektron valensi Li adalah 1, maka tidak mungkin satu atom Li mengikat 8 atom Li lainnya. Nah, bila Li menggunakan elektron valensinya, maka resonansi pasangan ikatan Li terjadi secara serempak di dalam kisi kristalnya. Next. Nah, ini ada teori pita. Nah, jadi kan dikenal logam yang tidak begitu baik menghantarkan listrik yang disebut semikonduktor. Nah, di samping logam yang menghantarkan listrik dengan baik yaitu konduktor, sifat logam konduktor, semikonduktor dapat dijelaskan melalui teori pita. Nah, teori pita ini menggunakan pendekatan teori orbital molekul. Mulai dikembangkan pada tahun 1970, melalui pendekatan tersebut dianggap orbital atom logam dalam kisi kristalnya membentuk orbital molekul berupa pita. Nah, ini ada gambarnya ya, ini teori pita pada penerapan untuk Na ya, natrium. Nah, jadi ini ada orbital-orbital S dari atom-atom natrium ini dapat berinteraksi menghasilkan sejumlah N orbital yang saling bertumpah tindih. Nah, ini membentuk pita. Nah, mungkin itu bisa dilihat ya bahwa jaraknya ini dari Na1, Na2 sampai ke Na selanjutnya itu semakin dekat ya atau semakin rapat. Next. Nah, ini ada sifat-sifat fisika logam. Next. Nah, yang pertama ini umumnya berupa padatan pada suhu ruang. Kemudian mempunyai permukaan yang mengkilap. Logam dapat ditempa, dibengkokkan dan ditarik. Titik lalai dan titik didih yang tinggi serta penghantar panas listrik yang baik. Next. Nah, mungkin ini bisa dilanjut oleh Mbak Nanda. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Lutfi. Saya izin melanjutkan. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai ikatan logam pada lautan elektron. Nah, sehingga menimbulkan beberapa sifat fisika pada logam. Nah, di sini saya izin menjelaskan mengenai sifat-sifatnya. Nah, yang pertama berupa padatan pada suhu ruang. Nah, atom-atom logam bergabung oleh ikatan logam yang sangat kuat dan akan membentuk struktur kristal yang rapat. Hal ini menyebabkan atom-atom tidak memiliki kebebasan bergerak seperti halnya pada zat cair. Nah, ini ada gambarnya ya. Sehingga logam-logam ini akan kristalnya itu akan semakin rapat sehingga ruang geraknya itu semakin tidak bebas sehingga disebut berupa padatan pada suhu ruang. Nah, kemudian sifat yang kedua, permukaan logam yang mengkilap. Nah, di dalam ikatan logam terdapat elektron-elektron bebas. Nah, sewaktu cahaya jatuh pada permukaan logam, maka elektron-elektron bebas akan menyerap energi cahaya tersebut. Elektron-elektron akan melepas kembali energi tersebut dalam bentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi cahaya awal. Oleh karena frekuensinya sama, maka kita melihatnya sebagai pantulan cahaya yang datang. Nah, pantulan cahaya tersebut memberikan permukaan logam yang tampak mengkilap. Nah, ini contohnya ketika ada sebuah cahaya yang memantulkan cahayanya kepada si logam, sehingga logam ini akan terlihat permukaannya itu yang mengkilap. Nah, kemudian sifat yang ketiga, logam dapat ditempa, dibengkokkan, dan ditarik. Nah, hal ini disebabkan karena atom-atom logam tersusun secara teratur dan rapat, sehingga ketika diberi tekanan, atom-atom tersebut dapat tergelincir di atas lapisan atom yang lain. Nah, di sini misalnya kita melihat lautan elektron di suatu atom logam. Nah, ini bentuk utuhnya. Kemudian jika kita diberi arah tekanan dari sini,
misal dari sini, diberi arah tekanan dari sini, maka bentuk logamnya dia akan berubah ke bentuk ke sampingnya. Nah, sehingga inilah kenapa disebut logam dapat ditempa. Nah, ini contoh yang lebih jelasnya. Ini misal dari sini arah tekanan untuk si logam, kemudian setelah ditempa, maka logamnya akan terbentuk seperti ini. Nah, kemudian sifat selanjutnya memiliki daya hantar listrik yang baik. Nah, di dalam ikatan logam terdapat elektron valensi yang bebas sehingga mudah bergerak, yang dapat membawa muatan listrik. Nah, jika diberi suatu beda tegangan, maka elektron-elektron ini akan bergerak dari kutub negatif menjadi kutub positif. Nah, kemudian memiliki daya hantar panas yang baik. Elektron-elektron yang bergerak bebas di dalam kristal logam memiliki energi kinetik. Jika dipanaskan, elektron-elektron akan memperoleh energi kinetik yang cukup untuk dapat bergerak atau bervibrasi dengan cepat. Misalnya saja pada gambar ini, misal kita diberi panas dari arah sini kepada si logam. Nah, maka pada bagian ini mereka akan menghantarkan panas dengan cepat kepada lawan searahnya. Nah, kemudian memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Pada logam, ikatan logam tidak sepenuhnya putus sampai logam mendidih. Ini menunjukkan bahwa ikatan logam memiliki titik didih yang tinggi. Hal ini dikarenakan atom-atom logam terikat oleh ikatan logam yang kuat. Untuk mengatasi ikatan tersebut diperlukan energi dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian topik selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam. Nah, ini ada beberapa faktor, diantaranya adalah titik leleh dan titik didih, kemudian jumlah elektron valensi, jari-jari atom, dan bilangan koordinasi. Nah, yang pertama titik leleh. Logam-logam cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena kekuatan ikatan logam. Nah, kekuatan ikatan logam ini berbeda antar logam yang satu dengan logam yang lainnya. Titik leleh dan titik didih logam berkaitan secara langsung dengan kekuatan ikatan logamnya. Titik didih dan titik leleh logam makin tinggi bila ikatan logam yang dimiliki makin kuat. Nah, contohnya pada logam alkali, semakin ke bawah titik didihnya, maka semakin rendah, sehingga ikatan logamnya akan semakin lemah. Nah, titik didih dan titik lelehnya berhubungan dengan sifat periodik unsur yaitu sifat-sifat jari-jari atomnya. Semakin besar jari-jari atomnya, maka semakin kecil titik didih dan titik lelehnya, sehingga mengakibatkan ikatan lebih lemah. Nah, ini untuk contoh pada logam alkali. Semakin ke bawah ini, maka titik pelebur dan titik didihnya ini semakin kecil. Nah, kemudian jari-jari atom. Dalam sistem periodik unsur atau SPU yang kita kenal, pada satu golongan dari atas ke bawah, ukuran kation logam dan jari-jari atom logam makin besar. Hal ini menyebabkan jarak antar pusat kation-kation logam dengan awan elektronnya semakin jauh, sehingga gaya tarik elektrostatis antara kation-kation logam dengan awan elektronnya semakin lemah. Nah, kemudian jumlah elektron valensi atau elektron yang terdelokalisasi. Nah, logam-logam golongan 1 seperti natrium dan kalium memiliki ikatan logam yang relatif rendah karena tiap-tiap atomnya ini hanya memiliki satu elektron untuk dikontribusikan pada ikatan. Nah, sedangkan pada golongan 2 seperti magnesium memiliki 2 elektron untuk dikontribusikan pada ikatan, sehingga logam golongan 2 memiliki ikatan yang relatif lebih kuat dibandingkan logam pada golongan pertama. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah bilangan koordinasi. Nah, logam natrium ini dikelilingi oleh 8 logam natrium yang lainnya, sedangkan logam magnesium dikelilingi oleh 12 logam magnesium lainnya. Hal ini menyebabkan ikatan logam pada magnesium lebih besar dibandingkan dengan ikatan logam pada natrium.
Nah, sekian presentasi dari kelompok 4 ini mengenai ikatan logam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.